Angkat kaki. Rumah ini sudah resmi jadi milik selingkuhanku. Bentak suami sombong, dia pikir aku hanya diam. Padahal dia tidak tahu rahasia besar di balik sertifikat rumah ini. Kubikin dia jadi gembel semalam. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Aminah. Di mata semua orang yang mengenalku, aku adalah perwujudan dari seorang istri yang sempurna dalam arti paling kuno. Penurut, lemah lembut, berbicara dengan nada yang selalu rendah, dan mengabdikan seluruh hidupku untuk melayani suami. 7 tahun yang lalu, aku bersumpah di hadapan Tuhan untuk menemani Rangga, seorang lelaki yang kala itu hanya memiliki sebuah sepeda motor tua dan mimpi-mimpi besar yang seringkali terdengar mustahil. Aku mencintainya dengan ketulusan yang buta. Aku rela memotong anggaran makanku sendiri agar dia bisa memiliki pakaian yang layak saat bertemu dengan klien besarnya. Aku menemaninya merangkak dari sebuah kontrakan sempit yang atapnya selalu bocor setiap kali musim hujan datang, hingga akhirnya kami bisa berdiri di dalam sebuah rumah megah berlantai 2 di kawasan elit kota ini. Namun, manusia adalah makhluk yang paling mudah berubah ketika diuji dengan kemewahan. Saat uang mulai mengalir deras ke rekening kami, saat posisinya sebagai direktur utama di sebuah perusahaan properti membuatnya dihormati banyak orang, pandangan mata Rangga kepadaku tidak lagi sama. Aku yang selalu memakai daster sederhana di rumah dan sibuk memasak makanan kesukaannya di dapur, dianggap sebagai lambang masa lalunya yang miskin dan memalukan. Dia mulai menuntut hal-hal yang tidak pernah aku miliki, kemolekan tubuh yang dipamerkan, riasan wajah yang tebal, dan pergaulan kelas atas yang penuh kepalsuan. Puncaknya adalah setahun yang lalu, ketika aku menemukan sehelai rambut panjang bergelombang berwarna coklat terang di jok mobilnya, diikuti oleh aroma parfum wanita yang sangat menyengat. Sejak hari itu, aku tahu bahwa suamiku telah membuka pintu hatinya untuk wanita lain. Wanita itu bernama Siska. Malam ini, langit kota seolah tahu ada hati yang sedang dihancurkan berkeping-keping. Gerimis turun tipis, membasahi kaca jendela ruang tamu yang megah, meninggalkan jejak-jejak air yang meluncur lambat seperti air mata. Di dalam ruangan itu, suasana terasa begitu dingin, melebihi dinginnya udara malam yang menembus celah ventilasi. Aku berdiri mematung di dekat sofa beludru abu-abu yang dahulu kupilih sendiri dengan penuh kebahagiaan. Jemariku yang halus saling bertautan dengan erat, berusaha menyembunyikan getaran hebat yang menjalar di sekujur tubuhku. Aku harus terlihat hancur. Aku harus terlihat sebagai korban yang tidak berdaya agar pertunjukan malam ini berjalan dengan sempurna sesuai skenario yang telah kususun selama 12 bulan terakhir. Di hadapanku, Rangga berdiri dengan angkuh. Lelaki yang telah menemani hidupku selama 7 tahun itu, kini menatapku tanpa ada sedikit pun rasa iba di kedua matanya. Tatapan yang dahulu penuh dengan kehangatan dan janji-janji manis, kini telah menjelma menjadi tatapan penuh kebencian dan kejijikan. Di samping Rangga, berdiri Siska. Wanita muda itu mengenakan gaun merah ketat, bersendekap dada sambil melempar senyum kemenangan yang amat sinis ke arahku. Dia merasa telah memenangkan trofi tertinggi dengan merebut pria kaya dari tangan seorang istri yang payah. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Aminah. Kemasi barang-barangmu sekarang juga, dan angkat kaki dari rumah ini. Suara Rangga terdengar menggelegar, memecah keheningan malam dengan begitu kejam. Setiap kata yang keluar dari mulut lelaki itu bagaikan sembilu yang menyayat dadaku. Tidak ada lagi sisa-sisa rasa hormat, apalagi cinta. Yang ada hanyalah ambisi untuk menyingkirkanku secepat mungkin. Aku menarik napas dalam-dalam, membuat dadaku terasa sesak seolah pasokan oksigen di ruangan itu tiba-tiba menipis. Aku menatap suamiku dengan mata yang berkaca-kaca, membiarkan setitik air mata lolos membasahi pipiku yang pucat. Aku sengaja menampilkan sosok istri yang hancur dan malang. Mas, tega kamu melakukan ini padaku? 7 tahun kita membangun semuanya dari nol. Kita merangkak bersama saat kamu belum menjadi apa-apa. Kenapa sekarang, setelah semua ini ada, kamu mengusirku demi wanita lain? Suaraku bergetar hebat, terdengar begitu pilu hingga siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa iba. Aku ingin dia merasa sangat superior malam ini.
Aku ingin kesombongannya mencapai titik tertinggi sebelum dijatuhkan sekeras-kerasnya. Rangga tertawa remeh. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku jika aku masih mencintainya. Namun malam ini, tawa itu hanya terdengar seperti musik pengiring bagi kebodohannya sendiri. Lelaki itu melangkah maju, lalu merogoh kantong jasnya dan mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna biru tua. Dengan gerakan yang sangat sombong, Rangga melemparkan map tersebut ke atas meja kaca di depanku. Jangan mengungkit masa lalu yang tidak berguna itu, Aminah. Dunia ini berputar, dan sekarang aku sudah berada di atas. Lihat ini, lihat baik-baik dengan mata kepalamu sendiri. Rangga menepuk map itu dengan keras, wajahnya memerah karena rasa bangga yang meluap-luap. Aku menurunkan pandangannya, menatap map tersebut dengan tubuh yang sengaja kubuat gemetar. Apa-apa ini? Mas, itu adalah sertifikat resmi kepemilikan rumah mewah ini dan seluruh aset yang ada di dalamnya. Semuanya sudah beralih nama menjadi milikku dan Siska. Kamu tidak punya hak sepeser pun lagi di sini. Kamu itu hanya wanita kampung yang beruntung bisa dinikahi oleh lelaki sukses sepertiku. Tapi sekarang, keberuntunganmu sudah habis, kata Rangga dengan nada merendahkan yang luar biasa. Dia merasa sangat cerdik karena telah berhasil mengelabui aku untuk menandatangani beberapa berkas yang dia kira adalah surat kuasa bisnis beberapa bulan lalu. Dia tidak pernah tahu bahwa berkas yang dia tanda tangani balik justru memiliki kekuatan hukum yang jauh berbeda. Siska yang sejak tadi diam, kini melangkah mendekati Rangga, merangkul lengan lelaki itu dengan manja sambil bersandar di bahunya. Iya, Mbak Aminah. Lagi pula, perempuan seperti Mbak ini sudah tidak cocok berada di rumah semewah ini. Mbak itu kuno, tidak tahu cara berdandan, dan hanya tahu cara menghabiskan uang hasil kerja keras Mas Rangga. Lebih baik Mbak pergi baik-baik sebelum Mas Rangga memanggil petugas keamanan untuk menyeret Mbak keluar. Saut Siska dengan nada suara yang dibuat sehalus mungkin namun syarat akan racun yang mematikan. Aku menatap Siska, menahan diri untuk tidak tersenyum. Siska memainkan perannya dengan sangat baik. Uang muka puluhan juta rupiah yang kukirimkan ke rekening rahasianya benar-benar membuat aktingnya sebagai pelakor kelas atas terlihat sangat natural di depan Rangga. Aku memejamkan mataku rapat-rapat. Aku menggigit bibir bawahku, menahan diri agar tidak meledakkan tawa yang sejak tadi tertahan di tenggorokanku. Ya, tawa kebebasan. Namun di luar, aku harus tetap terlihat sebagai korban yang paling menderita. Aku membuka mataku kembali, membiarkan air mataku mengalir semakin deras, membasahi seluruh wajahku. Aku menatap Rangga dengan pandangan memohon yang amat sangat. Mas, tolong jangan lakukan ini. Di luar sedang hujan deras. Malam sudah terlalu larut. Kemana aku harus pergi? Mas, aku tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Ucapku dengan suara yang parau, seolah-olah duniaku benar-benar telah runtuh total malam itu. Rangga sama sekali tidak bergeming. Hatinya telah sekeras batu, tertutup oleh pesona Siska dan keserakahan yang luar biasa. Itu bukan urusanku lagi. Kamu mau tidur di emperan toko, mau tidur di bawah jembatan, aku tidak peduli. Yang jelas, malam ini juga, rumah ini harus bersih dari keberadaanmu. Aku dan Siska ingin menikmati malam kemenangan kami tanpa ada gangguan dari wanita pembawa sial sepertimu. Siska tersenyum lebar mendengar ucapan Rangga. Dia menatapku dengan pandangan mengejek, seolah mengatakan bahwa aku telah kalah telak dalam perebutan hati dan harta ini. Dia mengedipkan sebelah matanya dengan sangat tipis saat Rangga sedang lengah melihat ke arah lain. Itu adalah kode. Kode bahwa semua rencana kami berjalan lancar tanpa ada satupun kendala. Aku tertunduk lesu. Bahuku berguncang hebat, menggambarkan kesedihan yang amat mendalam bagi siapa saja yang melihatnya dari belakang. Dengan langkah yang diseret dan tampak sangat berat, aku berjalan menuju kamar tamu tempat aku meletakkan sebuah koper kecil berukuran 30 cm yang sudah kusiapkan sejak sore hari. Rangga dan Siska mengikuti langkahku dari belakang, mengawasi setiap gerak-gerikku seolah-olah aku adalah seorang pencuri yang akan membawa kabur barang berharga dari istana baru mereka. Di dalam kamar, aku memasukkan beberapa helai pakaian sederhana ke dalam koper tersebut. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada baju-baju mahal yang dibelikan Rangga. Semua kutinggalkan begitu saja karena semua itu memang dibeli dengan uang perusahaan yang sebentar lagi akan dia pertanggungjawabkan. Aku ingin memastikan bahwa Rangga melihat diriku pergi dalam keadaan yang paling mengenaskan agar dia merasa menang sepenuhnya. Setelah selesai mengancingkan koper, aku berbalik dan berjalan keluar kamar, melewati Rangga dan Siska yang berdiri di ambang pintu dengan tangan bersendekap.
Saat berjalan melewati Rangga, aku sempat berhenti sejenak. Aku menatap mata suaminya untuk yang terakhir kalinya sebagai seorang istri yang patuh. Aku berdoa, semoga kamu tidak pernah menyesali keputusan yang kamu ambil malam ini, Mas. Semoga kebahagiaan yang kamu banggakan ini bisa bertahan selamanya. Bisikku dengan suara yang sangat tenang namun mengandung getaran misterius yang tidak disadari oleh Rangga. Rangga hanya mendengus kasar, seolah-olah doaku adalah angin lalu yang tidak berharga. Sudah, tidak usah banyak bicara, cepat keluar. Rangga meraih lengan dasterku dengan kasar, lalu menarikku menuju pintu utama rumah. Dia membuka pintu ganda yang besar itu dengan sentakan kuat. Angin malam yang dingin langsung berembus masuk, membawa butiran-butiran air hujan yang mengenai wajah kami. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Rangga mendorong tubuhku keluar ke teras rumah. Koper kecil milikku dilemparkan begitu saja hingga terhempas ke lantai teras yang basah. Pergi, dan jangan pernah menginjakkan kakimu di rumah ini lagi, teriak Rangga sebelum akhirnya membanting pintu depan dengan sangat keras. Suara dentuman pintu itu menggema di keheningan malam, disusul oleh suara kunci yang diputar berkali-kali dari dalam, seolah-olah mereka baru saja mengunci iblis keluar dari rumah mereka. Aku berdiri di bawah guyuran gerimis yang mulai menderas di atas teras terbuka. Pakaian dasterku mulai basah kuyup, rambut hitamku menempel di dahi akibat air hujan. Aku memandangi pintu kayu jati yang tertutup rapat di hadapanku. Perlahan, bahuku yang tadinya berguncang karena tangisan, kini mulai tenang. Isak tangis yang terdengar pilu beberapa menit lalu, tiba-tiba lenyap tak berbekas dalam satu tarikan napas yang panjang. Aku menegakkan tubuhku. Punggungku yang tadinya membungkuk lesu kini berdiri tegak dengan sangat anggun, menampilkan postur asliku sebagai seorang wanita lulusan sarjana akuntansi dan hukum bisnis yang selama ini kusembunyikan di balik daster lusuh. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan ujung jemariku, lalu sebuah senyuman tipis terukir di sudut bibirku. Senyuman yang sangat dingin, penuh dengan kepuasan dan kecerdasan yang mematikan. Matanya yang tadinya terlihat redup dan penuh penderitaan, kini berkilat tajam seperti sebilah pedang yang baru saja diasah. Nikmatilah malam kemenanganmu yang semu itu, Rangga. Gumamku dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik di antara suara rintik hujan yang semakin lebat menghantam bumi. Pamerkanlah sertifikat itu sesukamu kepada dunia. Karena besok pagi, tepat saat matahari terbit, kamu akan tahu bagaimana rasanya neraka finansial yang sebenarnya menghancurkan hidupmu tanpa sisa. Aku mengambil gagang koperku yang basah dengan gerakan santai, lalu berjalan dengan langkah yang pasti menuruni anak tangga teras menuju gerbang luar. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa cinta, yang ada hanyalah hitungan mundur menuju kehancuran total seorang pria bernama Rangga. Di luar gerbang, sebuah mobil sedan hitam mewah sudah terparkir rapi sejak setengah jam yang lalu dengan lampu kota yang menyala redup. Pintu belakang mobil terbuka dari dalam saat aku mendekat. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang hangat, meninggalkan rumah megah yang kini telah resmi berubah menjadi perangkap maut bagi mantan suamiku. Perjalanan di dalam mobil sedan hitam yang membawaku pergi terasa begitu sunyi, hanya menyisakan suara ketukan wiper yang menyapu sisa-sisa air hujan di kaca depan. Aku menyandarkan kepala pada jok kulit yang empuk, membiarkan kehangatan pendingin ruangan mobil perlahan mengeringkan dasterku yang lembab. Di kursi kemudi, Pak Joko, orang kepercayaanku, sesekali melirik melalui spion tengah dengan tatapan penuh rasa hormat sekaligus iba. Dia adalah saksi bisu bagaimana aku merencanakan semua ini dari titik paling hancur dalam hidupku. Pikiran kuno orang-orang selalu menganggap wanita yang diselingkuhi akan menangis histeris, melabrak sang pelakor, atau memohon-mohon di kaki suaminya agar tidak diceraikan. Namun, bagiku, air mata yang dibuang untuk pria tidak tahu diri adalah pemborosan energi yang sangat tidak efisien. Aku memilih menyalurkan rasa sakit itu menjadi sebuah kalkulasi matematika yang dingin. Ingatanku melayang kembali ke masa 1 tahun yang lalu, titik di mana duniaku yang damai runtuh berkeping-keping dalam satu sore yang teramat terik. Saat itu, aku sedang merapikan ruang kerja Rangga di rumah, sebuah rutinitas yang selalu kulakukan sendiri tanpa bantuan asisten rumah tangga karena aku ingin suamiku selalu merasa nyaman. Ketika aku mengangkat jas kerja yang digantungnya di balik pintu, sebuah benda kecil terjatuh dari kantong dalamnya. Itu adalah sebuah nota pembelian dari salah satu toko perhiasan mewah di pusat kota. Mataku terpaku pada deretan angka yang tertera di sana, 150 juta rupiah untuk sebuah gelang berlian. Detak jantungku seakan berhenti seketika. Selama 7 tahun menikah,
Perhiasan termahal yang pernah diberikan Rangga kepadaku hanyalah sepasang anting emas biasa seharga 5 juta rupiah yang dibelinya saat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Itu pun dia beli setelah mengeluh berhari-hari tentang betapa ketatnya pengeluaran perusahaan. Dunia seolah berputar lebih cepat saat aku memeriksa ponsel cadangan milik Rangga yang tertinggal di laci meja kerjanya yang terkunci longgar. Di sana, aku menemukan ruang obrolan rahasia dengan sebuah kontak bernama Siska. Pesan-pesan di dalamnya begitu vulgar, penuh dengan kata-kata cinta yang menjijikan, dan rencana-rencana masa depan mereka yang dibangun di atas penderitaanku. Rangga berjanji kepada Siska untuk segera menyingkirkanku begitu semua aset rumah tangga berhasil dialihkan. Dia bahkan menyebutku sebagai beban hidup yang menghambat karir sosialnya. Rasa sakit yang menjalar di dadaku malam itu luar biasa hebat. Rasanya seperti dihantam godam tepat di ulu hati. Aku menangis dalam diam di sudut kamar mandi, merasapi setiap bait pengkhianatan dari pria yang kucintai sejak dia masih bukan siapa-siapa. Namun, tangisan itu hanya bertahan selama 30 menit. Setelah air mataku mengering, ego dan logika hukumku bangkit. Aku berjanji pada diriku sendiri tidak akan keluar dari rumah ini sebagai pihak yang kalah dan melarat. Sebagai seorang lulusan sarjana akuntansi yang juga mendalami hukum bisnis, aku tahu persis bahwa emosi tidak akan memenangkan apapun di pengadilan. Jika aku melabrak mereka saat itu, Rangga yang cerdik pasti akan segera menyembunyikan semua asetnya, menyewa pengacara mahal, dan memojokkanku hingga aku keluar dari pernikahan tanpa membawa sepeser pun uang. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus membuat skenario di mana Rangga merasa dia adalah pria paling cerdas di dunia, sementara dia berjalan dengan sukarela masuk ke dalam jurang pemisah yang sudah kugali dalam-dalam. Langkah pertama yang kulakukan adalah mencari tahu siapa sebenarnya Siska. Melalui bantuan seorang detektif swasta, aku menemukan fakta menarik. Siska hanyalah seorang wanita simpanan kelas atas yang sangat materialistis dan terlilit utang judi daring dalam jumlah yang cukup besar. Dia tidak benar-benar mencintai Rangga. Dia hanya mencintai dompet suamiku. Dari sanalah rencana besar ini lahir. Aku tidak memusuhi Siska. Aku justru menjadikannya senjata terbaikku. Melalui perantara pihak ketiga yang identitasnya sangat kabur, aku menghubungi Siska. Kami mengadakan pertemuan rahasia di sebuah hotel pinggiran kota yang sepi. Aku ingat betul bagaimana wajah Siska memucat saat menyadari bahwa wanita yang duduk di hadapannya adalah istri sah dari pria yang sedang dikencaninya. Dia mengira aku akan menjambak rambutnya atau menyiram wajahnya dengan air panas. Namun, aku justru menyodorkan sebuah koper berisi uang tunai sebesar 200 juta rupiah sebagai uang muka, diikuti sebuah draft perjanjian kerjasama di bawah tangan yang sangat mengikat. Aku menawarkan kesepakatan yang tidak mungkin dia tolak. Bantulah aku menghancurkan Rangga secara finansial, dan dia akan mendapatkan komisi 10% dari total pembersihan aset, ditambah pelunasan seluruh utang-utangnya. Siska adalah wanita yang pragmatis. Ketika dia melihat tumpukan uang tunai dan menyadari bahwa Rangga sebenarnya tidak sekaya yang dipamerkannya karena sebagian besar modal bisnis Rangga disokong oleh tanda tanganku sebagai penjamin, Siska langsung berlutut dan menyetujui perserikatan rahasia kami. Tugas Siska sangat sederhana namun mematikan. Dia harus terus menghasut Rangga agar menjadi semakin serakah. Dia harus membuat Rangga percaya bahwa mengusirku dan menguasai seluruh harta adalah jalan terbaik untuk kebahagiaan mereka. Siska juga bertugas membujuk Rangga untuk membalikkan nama sertifikat rumah utama kami. Rangga yang sudah dibutakan oleh nafsu dan kesombongan menelan umpan itu bulat-bulat. Dia mengira dirinya sangat hebat karena bisa memanipulasi dokumen-dokumen yang kukira adalah berkas operasional kantor, padahal semua dokumen balik nama itu telah dimodifikasi oleh tim hukumku untuk mengikat namanya pada klausul utang piutang yang mengerikan. Mobil yang kutumpangi akhirnya berhenti di depan sebuah lobi apartemen mewah di pusat kota. Ini adalah apartemen yang kubeli atas nama ibuku jauh sebelum konflik ini dimulai, sebuah tempat perlindungan yang tidak pernah diketahui oleh Rangga. Pak Joko turun dan membukakan pintu untukku, membawa koper kecilku yang basah dengan sangat hati-hati. Aku melangkah masuk ke dalam lobi yang megah dengan kepala tegak. Di dalam lift, aku menatap pantulan diriku pada dinding kaca yang bersih. Tidak ada lagi Aminah yang lemah lembut dan penurut. Yang ada hanyalah seorang wanita yang siap mengambil kembali apa yang menjadi haknya, ditambah dengan seluruh harga diri yang sempat diinjak-injak. Besok adalah hari di mana jaring yang kusebar selama setahun ini akan ditarik kencang, dan aku tidak sabar melihat bagaimana Rangga akan menggelepar di dalamnya. Pagi hari setelah malam pengusiran itu datang dengan langit yang bersih, kontras dengan badai emosi yang sengaja kutinggalkan di rumah itu. Aku duduk di balkon apartemenku,
menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula yang pahitnya terasa begitu menenangkan. Di hadapanku, sebuah laptop menyala, menampilkan pergerakan data dari sistem akuntansi perusahaan properti yang dipimpin oleh Rangga. Jemariku bergerak lincah di atas papan tik, memeriksa beberapa akses masuk terakhir. Aku tersenyum tipis saat melihat bahwa Rangga baru saja mencoba masuk ke dalam sistem keuangan utama perusahaan menggunakan akunnya pada pukul 6 pagi. Pria itu pasti sedang panik, atau mungkin dia hanya ingin memastikan bahwa semua angka yang tertera di sana masih berada di bawah kendalinya setelah malam kemenangan semu yang dia rayakan bersama Siska. Pikiranku kembali melayang ke bulan-bulan awal saat jaring laba-laba finansial ini mulai kurajut bersama Siska. Setelah kesepakatan rahasia di hotel pinggiran kota itu tercapai, Siska benar-benar menjalankan perannya dengan sangat presisi. Dia berubah menjadi bisikan iblis yang paling merdu di telinga Rangga. Setiap malam, saat mereka bertemu di apartemen sewaan yang dibayar menggunakan uang operasional kantor Rangga, Siska selalu menanamkan benih-benih ketakutan sekaligus keserakahan di dalam kepala suamiku. Dia mengatakan pada Rangga bahwa sebagai seorang direktur utama, sangat memalukan jika aset rumah tinggal mereka masih menggunakan nama gabungan atau bahkan atas namaku sebagai istri pertama yang dianggapnya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Siska menghasutnya dengan mengatakan bahwa seorang pria sejati harus memegang kendali penuh atas takdir finansialnya sendiri. Rangga yang dasarnya memiliki ego setinggi langit, langsung termakan oleh kata-kata itu. Dia mulai mencari cara untuk menyingkirkanku dari kepemilikan rumah tanpa harus membagi harta gonogini di pengadilan agama nanti. Disinilah keahlianku sebagai lulusan hukum bisnis dan akuntansi memegang peranan utama. Aku sengaja menaruh beberapa dokumen draft di meja kerjanya, dokumen-dokumen yang terlihat seperti berkas kerja sama proyek pembangunan perumahan baru di pinggir kota. Rangga yang selalu menganggapku sebagai wanita lugu yang hanya tahu cara membersihkan rumah, tidak pernah memeriksa lembar demi lembar lampiran di bagian belakang dengan teliti. Dia hanya melihat halaman depan yang berisi keuntungan besar yang menggiurkan. Ketika Rangga menyodorkan berkas-berkas itu kepadaku dengan alasan memerlukan tanda tangan persetujuanku selaku pemegang saham minoritas di perusahaan, aku menandatanganinya tanpa banyak bertanya. Aku bahkan sengaja memasang wajah bingung dan takut, sebuah akting yang membuatnya semakin besar kepala. Namun, yang tidak disadari oleh Rangga adalah, di antara tumpukan kertas itu, aku selipkan sebuah surat kuasa mutlak pengalihan kewajiban finansial. Dokumen itu menyatakan bahwa jika terjadi pembalikan nama aset rumah utama kepada dirinya secara pribadi, maka seluruh beban utang korporasi yang macet dari proyek-proyek gagal sebelumnya akan otomatis dilimpahkan menjadi utang pribadi pemilik aset yang baru. Sederhananya, rumah itu bukan lagi sebuah aset, melainkan sebuah bom waktu berisi utang senilai 15 miliar rupiah yang siap meledak kapan saja. Siska mengetahui semua ini. Melalui pesan terenkripsi yang kami gunakan untuk berkomunikasi, dia melaporkan setiap gerak-gerik Rangga. Dia memberitahu aku hari di mana Rangga pergi ke notaris gadungan, yang sebenarnya adalah rekanan tim hukumku, untuk meresmikan pembalikan nama tersebut. Rangga mengira dia telah berhasil menyogok orang dalam untuk memuluskan jalannya, padahal dia hanya berjalan masuk ke dalam jebakan yang sudah kupersiapkan dengan sangat rapi. Setiap tanda tangan yang dia bubuhkan di atas meterai hari itu, adalah paku pertama yang menancap di peti mati karir dan masa depan finansialnya sendiri. Pukul 8 pagi, ponsel cadanganku yang terletak di atas meja bergetar. Sebuah nama muncul di layar, Siska. Aku menggeser tombol hijau dan menempelkannya ke telinga tanpa bersuara terlebih dahulu. Aku ingin mendengar bagaimana situasi di dalam rumah yang baru saja kutinggalkan beberapa jam yang lalu. Mbak Aminah, semuanya berjalan sesuai rencana. Suara Siska terdengar berbisik, namun ada nada kepuasan yang tertahan di sana. Rangga baru saja terbangun dengan senyum lebar. Dia sempat mencium sertifikat bodong itu di depan cermin kamar mandi pagi ini. Dia benar-benar mengira dia adalah raja sekarang. Dia sedang bersiap-siap menuju kantor untuk merayakan keberhasilannya dengan beberapa kolega dekatnya. Dia sama sekali tidak curiga kalau rekening pribadinya sudah mulai dibekukan secara bertahap sejak tengah malam tadi. Aku menarik sudut bibirku, membentuk sebuah senyuman yang dingin. Bagus, Siska. Pastikan kamu tetap berada di sisinya sampai siang ini. Biarkan dia menikmati puncak kesombongannya di kantor. Jangan biarkan dia tahu apa-apa sampai pihak kurator dan perwakilan bank datang mengetuk pintu rumah itu nanti siang. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan saat semuanya mulai runtuh? Bukan? Aku mengerti, Mbak. Begitu orang-orang bank datang membawa surat penyitaan, aku akan langsung mengemasi barang-barangku sendiri dan meninggalkannya sendirian di sana.
Komisi 10%-ku. Jangan lupa ya, Mbak. Ucap Siska mengingatkan janji kami dengan nada yang sangat profesional di balik kedoknya sebagai seorang pelakor. Uangmu sudah berada di rekening penampung, Siska. Begitu akta penyitaan ditandatangani dan Rangga dinyatakan pilot secara pribadi, dana itu akan langsung cair ke rekening luarmu. Bekerjalah dengan bersih. Jawabku sebelum akhirnya memutus sambungan telepon secara sepihak. Aku meletakkan ponsel itu kembali, lalu kembali menatap layar laptopku. Di sana, notifikasi dari sistem perbankan mulai bermunculan satu persatu. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga untuk utang yang dialihkan atas nama Rangga telah dikirimkan secara elektronik ke alamat surel pribadinya yang selama ini jarang dia buka karena terlalu sibuk mengurusi asmaranya. Waktu terus berjalan, dan matahari di luar sana mulai naik tinggi. Aku menutup laptopku perlahan, berdiri dari kursi balkon, dan bersiap-siap untuk memakai pakaian terbaikku. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai, dan aku tidak ingin melewatkan satu detik pun dari kehancuran pria yang pernah meremehkan arti dari sebuah kesetiaan yang dikhianati. Tepat pukul 10 pagi, matahari sudah bersinar terik, memancarkan hawa panas yang mulai membakar aspal jalanan ibu kota. Di dalam ruang kerja utamanya yang megah di lantai 4 gedung perusahaan properti, Rangga sedang duduk di kursi kebesaran berbahan kulit domba impor. Wajahnya tampak luar biasa cerah, seolah-olah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundaknya. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni berukir, map dokumen berwarna biru tua yang semalam dia pamerkan di depan wajahku terletak dalam posisi terbuka. Dia berulang kali mengusap lembar demi lembar sertifikat itu dengan ujung jemarinya, tersenyum sendiri seperti orang yang baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Bagi Rangga, hari ini adalah awal dari sebuah era baru di mana dia memegang kendali penuh atas segalanya. Dia merasa telah berhasil melakukan sebuah gerakan catur yang sangat jenius, menyingkirkan istri tua yang dianggapnya sudah tidak berguna, mengamankan rumah mewah bernilai belasan miliar rupiah atas nama pribadinya, dan merayakan semua itu di pelukan seorang wanita muda yang cantik jelita. Dia merasa dirinya adalah seorang alfa, pria sejati yang tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Apalagi oleh seorang Aminah yang hanya lulusan universitas lokal dan sehari-hari hanya berkutat dengan urusan dapur dan belanja bulanan. Pintu ruang kerjanya diketuk 3 kali dengan ketukan yang ritmis. Siska melangkah masuk dengan sangat anggun, mengenakan gaun formal berwarna krem yang melekat pas di tubuhnya, membawa secangkir kopi espresso pesanan Rangga. Rangga langsung menegakkan tubuhnya, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar untuk menyambut wanita yang dia anggap sebagai pembawa keberuntungan tersebut. "Kemari, sayang. Lihat ini," kata Rangga dengan suara yang berat dan penuh kebanggaan, menunjuk ke arah sertifikat di atas mejanya. "Rumah itu sekarang resmi menjadi milik kita sepenuhnya." Wanita pembawa sial itu sudah pergi dari hidupku, menangis di jalanan seperti pengemis. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani mengatur-atur pengeluaranku atau menanyakan kemana aku pergi setiap malam. Siska berjalan mendekat, meletakkan cangkir kopi itu di atas meja, lalu melingkarkan lengannya di leher Rangga dari belakang dengan manja. "Luar biasa, Mas. Aku selalu tahu kalau kamu itu pria yang sangat cerdas." Mbak Aminah itu terlalu sombong. Dia mengira dengan memegang saham minoritas dia bisa mengendalikanmu selamanya. Sekarang, dia tahu sendiri akibatnya kalau berani melawan macan seperti suamiku. Ucap Siska dengan nada suara yang begitu manis, menyembunyikan senyuman sarkas yang hampir saja lolos dari bibirnya. Rangga tertawa terbahak-bahak, merasa ego lelakinya diberi makan dengan sangat baik oleh pujian tersebut. Dia meraih cangkir kopinya, menyesapnya sedikit, lalu mengambil ponsel pintarnya untuk memeriksa saldo rekening bank utamanya. Dia berencana membawa Siska ke sebuah butik perhiasan mewah siang ini untuk membelikan wanita itu sebuah hadiah sebagai bentuk perayaan. Namun, saat dia memasukkan kata sandi pada aplikasi perbankan digitalnya, sebuah pesan kesalahan berwarna merah muncul di layar ponselnya. "Akses ditolak. Silakan hubungi layanan pelanggan." Rangga mengernyitkan dahinya. Dia mencoba memasukkan kata sandi itu sekali lagi, dengan lebih lambat dan hati-hati. Hasilnya tetap sama. Sistem perbankan bodoh, selalu saja ada gangguan di saat-saat penting seperti ini. Gerutu Rangga sambil melempar ponselnya ke atas meja kerja dengan kesal. Siska yang melihat hal itu hanya tersenyum tipis di belakang punggung Rangga. Dia tahu persis bahwa itu bukan gangguan sistem. Sejak pukul 8 pagi tadi, tim hukumku telah mengaktifkan klausul sita jaminan sementara atas seluruh rekening pribadi dan rekening operasional yang terhubung langsung dengan nama Rangga,
Menyusul pelimpahan utang korporasi yang macet yang telah sah secara hukum menjadi beban pribadinya sejak dia menandatangani berkas pembalikan nama rumah. Tidak berselang lama, telepon kabel di atas meja kerja Rangga berdering dengan sangat nyaring. Rangga mengangkat gagang telepon itu dengan malas. "Ya, ada apa, Linda?" tanyanya kepada sekretaris depannya. "Maaf mengganggu, Pak Rangga. Di lantai bawah ada beberapa orang yang mengaku dari perwakilan Bank Niaga Bersama dan tim kurator pengadilan. Mereka mengatakan memiliki janji temu mendesak dengan Bapak terkait dengan eksekusi hak tanggungan atas nama pribadi Bapak. Mereka menolak untuk menunggu dan sekarang sedang menuju ke ruangan Bapak menggunakan lift khusus." Suara sekretarisnya terdengar bergetar ketakutan. Mendengar hal itu, jantung Rangga berdegup kencang secara tiba-tiba. Rasa hangat yang tadinya memenuhi dadanya kini berubah menjadi rasa dingin yang merayap perlahan ke seluruh tubuhnya. "Apa? Hak tanggungan apa? Bilang pada mereka aku sedang sibuk. Usir mereka!" teriak Rangga dengan nada suara yang tiba-tiba meninggi karena panik. Namun, sebelum Rangga sempat menutup teleponnya, pintu ganda ruang kerjanya didorong terbuka dengan paksa dari luar. 3 orang pria berpakaian setelan jas hitam rapi melangkah masuk dengan wajah tanpa ekspresi yang dingin. Pria yang berdiri di paling depan, seorang lelaki parubaya berkacamata dengan tatapan mata yang sangat tajam, membawa sebuah tas kerja kulit berwarna coklat tua. Di belakang mereka, sekretaris Rangga berdiri dengan wajah pucat pasi, tidak berdaya menghentikan langkah ketiga orang tersebut. "Selamat pagi, Saudara Rangga," kata pria berkacamata itu dengan suara yang sangat formal dan tegas, mengabaikan tatapan kemarahan yang dipancarkan oleh Rangga. "Nama saya Baskoro, perwakilan hukum dan eksekusi dari Bank Niaga Bersama. Kami datang ke sini untuk menyampaikan surat perintah penyitaan aset dan pembekuan total atas seluruh kepemilikan harta benda saudara, terkait dengan kegagalan pembayaran utang pokok dan denda yang telah jatuh tempo pada hari ini." Rangga berdiri dari kursi kebesarannya dengan sentakan kasar hingga kursinya bergeser ke belakang. "Apa-apaan ini? Kalian pasti salah orang. Aku tidak pernah memiliki utang dengan bank kalian dalam jumlah yang membuat kalian bisa datang ke ruang kerjaku seperti ini. Aku adalah direktur utama perusahaan ini, dan rumahku baru saja resmi dibalik nama atas namaku sendiri tanpa ada sangkut paut dengan pihak luar." Baskoro tidak terpengaruh oleh gertakan Rangga. Dia membuka tas kerjanya dengan tenang, mengeluarkan seikat dokumen tebal yang sudah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi dari pengadilan negeri, lalu meletakkannya tepat di atas map dokumen biru tua milik Rangga. "Kami tidak salah orang, Saudara Rangga. Silakan periksa dokumen ini dengan teliti. Berdasarkan surat kuasa mutlak pengalihan kewajiban finansial yang Anda tanda tangani 2 bulan lalu bersamaan dengan pengalihan aset rumah tinggal Anda telah menyetujui untuk mengambil alih seluruh utang macet dari 3 proyek perumahan gagal milik anak perusahaan Anda. Total kewajiban yang harus Anda bayar hari ini adalah 15 miliar 400 juta rupiah. Dan karena tidak ada pembayaran yang masuk hingga batas waktu pukul 9 pagi tadi, maka demi hukum, seluruh aset yang terdaftar atas nama Anda, termasuk rumah tinggal yang baru saja Anda balik nama, berada dalam status penyitaan penuh oleh pihak bank." Rangga merasakan seluruh persendiannya mendadak lemas. Kata-kata pria itu seperti petir yang menyambar di siang bolong, menghancurkan seluruh dinding kesombongan yang dia bangun dengan susah payah dalam semalam. Dia menatap dokumen di hadapannya dengan mata yang melotot lebar, sementara Siska yang berdiri di sampingnya perlahan-lahan mulai melangkah mundur, menjauh dari jangkauan lengan pria yang beberapa menit lalu dia puji bagaikan seorang raja. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipis Rangga, membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik leher. Tangannya gemetar hebat saat meraih lembar demi lembar dokumen yang diletakkan oleh Baskoro. Matanya menyusuri deretan kalimat hukum yang rumit, mencari celah, mencari kesalahan ketik, atau apapun yang bisa membuktikan bahwa ini semua hanyalah sebuah lelucon yang buruk. Namun, setiap huruf di sana tercetak dengan sangat tegas dan sah. Di lembar paling belakang, terdapat salinan tanda tangannya sendiri di atas meterai Rp10.000, berdampingan dengan stempel resmi notaris yang sangat dia kenal. "Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti rekayasa," teriak Rangga dengan suara yang pecah, dipenuhi rasa frustrasi yang mendalam. Dia menatap Baskoro dengan pandangan mata yang liar. "Aminah, wanita sialan itu yang melakukan ini. Dia yang menjebakku. Surat ini, aku ingat aku hanya menandatangani berkas persetujuan proyek modal kerja, bukan pengalihan utang pribadi." Baskoro hanya menatap Rangga dengan pandangan dingin, tanpa ada sedikit pun rasa simpati. "Pengadilan tidak urus dengan alasan Anda,
Saudara Rangga. Dokumen ini sah secara hukum dan telah didaftarkan ke sistem sejak 2 bulan yang lalu. Tugas kami hari ini adalah melakukan penyegelan fisik terhadap aset rumah tinggal Anda yang terletak di kawasan elit tersebut. Kami menyarankan Anda untuk segera mengosongkan rumah itu sebelum pukul 1 siang ini, karena tim jurusita kami sudah bergerak menuju ke sana. Rangga merasakan dunianya runtuh seketika. Dia menoleh ke arah Siska, berharap mendapatkan ketenangan atau setidaknya pelukan yang bisa meredakan kepanikannya. Siska, sayang, tolong aku. Hubungi pengacara terbaik kita. Kita harus menuntut balik bank ini. Ini penipuan. Rumah itu milik kita, Siska. Kita tidak boleh membiarkan mereka mengambilnya. Ucap Rangga dengan nada memohon yang sangat menyedihkan. Namun, pemandangan yang didapatkan Rangga justru membuatnya semakin terhenyak. Siska tidak lagi menatapnya dengan pandangan manja atau penuh kekaguman seperti beberapa menit yang lalu. Wanita itu berdiri 2 langkah di dekat pintu, wajahnya datar, dan kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku mantel tipisnya. Tidak ada lagi kehangatan di mata wanita muda itu. Siska, kenapa kamu diam saja? Hubungi pengacara sekarang. Bentak Rangga yang mulai kehilangan kendali atas emosinya. Siska menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan perlahan. Dia membetulkan posisi tas jinjing mahalnya yang bertengger di pundak. Hubungi pengacara dengan uang apa? Mas, rekening pribadimu sudah dibekukan. Rekening operasional kantormu juga pasti akan segera menyusul dalam beberapa jam ke depan. Kamu pikir ada pengacara papan atas yang mau bekerja secara gratis untuk pria yang sudah jatuh bangkrut? Suara Siska terdengar sangat tenang, bahkan terlalu tenang untuk situasi yang sedang kacau ini. Rangga tertegun. Suara Siska yang biasanya terdengar seperti alunan musik merdu di telinganya, kini terdengar begitu asing dan menusuk. Apa maksudmu, Siska? Kita menghadapi ini bersama, bukan? Kamu yang menyuruhku untuk mengambil alih rumah itu sepenuhnya agar kita bisa hidup bahagia tanpa gangguan Aminah. Siska melempar senyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan arti tersembunyi yang belum bisa dicerna oleh otak Rangga yang sedang panik. Aku menyuruhmu mengambil alih rumah itu karena memang itu yang diminta oleh Mbak Aminah. Mas, tapi aku tidak pernah menyuruhmu untuk menjadi bodoh dengan tidak membaca lampiran dokumen keuangan perusahaanmu sendiri. Apa kamu bilang, Aminah? Rangga melangkah maju, hendak mencengkeram lengan Siska, namun 2 orang petugas berbadan tegap di belakang Baskoro dengan sigap melangkah maju, menghalangi pergerakan Rangga. Saudara Rangga, harap menjaga ketenangan Anda. Tindakan fisik hanya akan memperburuk situasi Anda di hadapan hukum, ancam Baskoro dengan nada yang tegas. Rangga terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat akibat amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Dia menatap Siska dari balik pundak petugas keamanan. Siska, apa maksud dari semua perkataanmu tadi? Jangan bercanda di saat seperti ini. Siska melirik jam tangan digitalnya yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30. Mas, aku harus segera kembali ke rumah itu untuk mengambil barang-barang pribadiku sebelum orang-orang bank ini memasang garis penyegelan di sana. Aku sarankan kamu juga cepat pulang. Bersihkan sisa-sisa pakaianmu yang masih ada di sana. Jangan sampai kamu harus tidur di jalanan malam ini dengan baju kerja yang melekat di badanmu itu. Tanpa menunggu jawaban dari Rangga, Siska berbalik dengan anggun dan melangkah keluar dari ruang kerja tersebut, meninggalkan suara ketukan sepatu hak tingginya yang menggema di koridor yang sunyi. Rangga berteriak memanggil nama Siska berkali-kali, namun wanita itu sama sekali tidak menoleh ke belakang. Baskoro kembali merapikan dokumen-dokumen di atas meja. Surat pemberitahuan ini sudah resmi kami sampaikan, Saudara Rangga. Sesuai dengan prosedur, jika sampai pukul 3 sore nanti rumah tersebut belum dikosongkan secara sukarela, kami akan melakukan pengosongan paksa dengan bantuan aparat kepolisian. Selamat siang. Ketiga pria berpakaian hitam itu kemudian melangkah keluar, menutup pintu ganda ruang kerja dengan rapat. Rangga jatuh terduduk di atas lantai marmernya yang dingin, di samping meja kerjanya yang megah. Kedua tangannya memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Kesombongan, keangkuhan, dan rasa kemenangan yang dia rasakan sejak semalam kini menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa ngeri yang teramat sangat. Dia teringat kembali pada ucapan terakhir Aminah di ambang pintu rumah semalam, sebuah doa agar dia tidak pernah menyesali keputusan yang diambilnya. Kini, barulah Rangga menyadari bahwa kelembutan dan kepasrahan istrinya malam itu hanyalah sebuah tabir yang menutupi sebuah ujung pedang yang sangat tajam, yang kini telah menghujam tepat ke jantung kehidupannya.
Rangga mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi membelah jalanan kota yang padat. Tangannya yang mencengkeram kemudi basah oleh keringat, dan beberapa kali dia hampir menabrak kendaraan lain karena pikirannya yang kacau balau. Klakson dari pengendara lain bersahut-sahutan, namun Rangga tidak peduli. Fokusnya hanya satu, pulang ke rumah dan menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Di dalam kepalanya, bayangan tentang rumah mewah, sertifikat biru, dan pengusiran Aminah semalam berputar-putar seperti lingkaran setan yang menyiksa batinnya. Dia merasa seperti seorang raja yang baru saja digulingkan dari tahtanya dalam hitungan jam. Sesampainya di kawasan perumahan elit tempat tinggalnya, jantung Rangga berdegup semakin kencang. Dari kejauhan, dia melihat sebuah mobil box besar terparkir tepat di depan gerbang rumahnya. Dua orang pria berseragam tampak sibuk menurunkan beberapa gulung pembatas plastik berwarna kuning terang yang sangat dia kenali sebagai garis penyegelan bank. Di teras rumah, beberapa barang elektronik dan kardus-kardus besar sudah menumpuk dalam keadaan berantakan. Rangga mengerem mobilnya dengan mendadak hingga mengeluarkan suara berdecit yang nyaring. Dia keluar dari mobil tanpa sempat mematikan mesin, lalu berlari menerobos gerbang yang terbuka lebar. "Berhenti, apa-apaan kalian ini? Jangan berani-berani menyentuh barang-barang di rumahku," teriak Rangga dengan suara yang serak karena panik. Salah seorang petugas penyita yang memegang papan jalan menatap Rangga dengan pandangan formal yang dingin. "Saudara Rangga, kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan surat perintah eksekusi dari pengadilan. Seluruh bangunan ini beserta aset tetap di dalamnya sudah berada di bawah pengawasan kurator negara. Anda hanya diberikan waktu sampai pukul 3 sore untuk mengambil barang-barang pribadi seperti pakaian dan dokumen penting. Selebihnya, dilarang dipindahkan." Rangga tidak mendengarkan ucapan petugas itu. Dia mendorong tubuh pria tersebut dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah yang semalam terasa begitu megah dan hangat kini berubah menjadi sangat mencekam. Barang-barang hiasan dinding sudah diturunkan, dan lantai marmer yang biasanya bersih kini penuh dengan jejak tanah dari sepatu para petugas. Siska, di mana kamu?" teriak Rangga sambil berlari menaiki anak tangga menuju kamar utama mereka. Ketika dia mendorong pintu kamar, dia mendapati Siska sedang berdiri di depan lemari pakaian besar mereka. Namun, pemandangan itu membuat darah Rangga berdesir dingin. Siska tidak sedang menangis ketakutan atau meratapi nasib mereka. Wanita itu justru sedang dengan sangat tenang memasukkan gaun-gaun mahalnya, tas-tas bermerek, dan kotak-kotak perhiasan ke dalam 2 buah koper besar yang terhampar di atas kasur. "Siska, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengemas barang-barangmu sendiri? Kita harus berjuang bersama, Siska. Rumah ini milik kita," ucap Rangga dengan suara yang bergetar, berharap wanita di hadapannya itu akan memberikan sedikit saja harapan. Siska menghentikan gerakannya sejenak. Dia berbalik, menatap Rangga dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang sangat asing. Tidak ada lagi binar cinta, tidak ada lagi kemanjaan yang biasanya membuat Rangga bertekuk lutut. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang penuh dengan kalkulasi. "Berjuang untuk apa, Mas? Aku sudah bilang di kantormu tadi, semuanya sudah selesai. Kapal ini sudah tenggelam. Dan aku bukan orang bodoh yang mau ikut tenggelam bersama pria yang sudah tidak punya apa-apa lagi," kata Siska sambil menutup resleting kopernya dengan sentakan yang kuat. Kamu tega sekali, Siska. Aku mengusir Aminah demi kamu. Aku mempertaruhkan seluruh reputasiku, mengubah nama sertifikat rumah ini agar kamu bahagia. Dan sekarang, saat aku kesulitan, kamu mau meninggalkanku begitu saja?" Suara Rangga meninggi, urat-urat di lehernya menegang karena rasa kecewa yang luar biasa. Siska tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat renyah namun syarat akan racun yang mematikan di telinga Rangga. Dia melangkah mendekati Rangga, lalu menepuk pundak pria itu dengan pelan. "Mas Rangga yang terhormat, buka matamu lebar-lebar. Kamu mengusir Aminah bukan demi aku, tapi demi egomu sendiri. Kamu merasa hebat karena bisa memiliki wanita muda seperti aku, dan kamu merasa cerdik karena mengira bisa membodohi istri pertamamu yang lugu itu." Siska menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada suara yang berbisik tepat di dekat telinga Rangga. "Kamu mau tahu sebuah rahasia besar? Sertifikat rumah yang kamu cium pagi ini, itu memang asli atas namamu. Tapi surat kuasa mutlak pengalihan utang yang membuatmu bangkrut hari ini, aku yang menyelinapkannya ke dalam berkasmu atas perintah langsung dari istri yang baru saja kamu usir semalam." Mendengar pengakuan itu, bumi seolah berhenti berputar bagi Rangga. Matanya melotot lebar,
menatap Siska dengan pandangan yang penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Apa kamu bilang? Kamu dan Aminah? Ya, jawab Siska dengan senyuman kemenangan yang kali ini benar-benar ditujukan untuk menghancurkan mental Rangga. Mbak Aminah sudah tahu tentang hubungan kita sejak setahun yang lalu, Mas. Dia yang menyewaku. Dia yang membayar seluruh utang-utang judi daringku, dan dia yang memberiku komisi besar untuk memastikan kamu berjalan dengan sukarela masuk ke dalam lubang kehancuran ini. Jadi, selamat menikmati hasil dari kesombonganmu, Mas Rangga. Aku pergi dulu. Siska menarik kedua kopernya yang besar, berjalan melewati Rangga yang berdiri mematung seperti patung batu yang kehilangan jiwanya. Di ambang pintu kamar, Siska sempat menoleh sedikit. Oh ya, di atas meja rias ada sebuah amplop coklat untukmu dari Mbak Aminah. Dia bilang, itu hadiah perpisahan yang manis. Setelah Siska melangkah pergi, keheningan yang mematikan kembali menguasai kamar tersebut. Rangga membalikan tubuhnya dengan sangat lambat, menatap ke arah meja rias yang cerminnya kini memantulkan wajahnya sendiri yang pucat pasi dan berantakan. Di sana, sebuah amplop coklat berukuran sedang terletak dengan rapi. Rangga melangkah mendekat dengan kaki yang terasa sangat berat, seolah setiap langkahnya ditarik oleh beban rantai besi yang tak terlihat. Tangannya yang gemetar meraih amplop tersebut dan merobeknya dengan tergesa-gesa. Di dalamnya, terdapat selembar kertas putih bersih yang berisi tulisan tangan yang sangat dia kenali, tulisan tangan Aminah yang rapi dan anggun. Rangga memegangi lembaran kertas putih itu dengan jari-jari yang kian memucat. Tulisan tangan Aminah yang meliuk rapi menari-nari di bawah tembusan cahaya lampu kamar yang mulai temaram. Setiap goresan pena di sana seolah menjelma menjadi untaian rantai yang mengikat lehernya, menariknya turun ke dalam dasar jurang keputusasaan. Selamat siang, Mas Rangga. Jika kamu membaca surat ini, artinya Siska sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, dan orang-orang dari bank telah meramaikan halaman rumah impian kita. Bagaimana rasanya berdiri di puncak kemenangan yang ternyata hanyalah sebuah fatamorgana? 7 tahun aku mendampingimu, menerima setiap kekuranganmu, dan menutup mata dari segala kelelahan demi melihatmu sukses. Namun, saat kamu memilih untuk membalas kesetiaanku dengan pengkhianatan yang terencana, aku pun terpaksa menggunakan caraku sendiri untuk mendidikmu. Kamu menganggapku wanita kampung yang bodoh, bukan? Kamu lupa bahwa akuntansi dan hukum bisnis adalah hal yang paling kukuasai sebelum aku memutuskan untuk mengenakan daster di rumah ini. Semua utang perusahaan yang macet akibat kelalaianmu bersenang-senang dengan Siska kini telah resmi beralih menjadi tanggung jawab pribadimu. Rumah ini, mobil yang kamu kendarai, bahkan pakaian mahal yang melekat di tubuhmu, bukan lagi milikmu. Nikmatilah sisa harimu, Mas. Ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk sebuah kesetiaan yang kamu remehkan. Salam, Aminah. Kertas itu terlepas dari genggaman Rangga, meluncur perlahan dan mendarat di atas lantai marmer yang dingin. Rangga merosot, berlutut dengan kedua telapak tangan bertumpu pada lantai. Dadanya naik turun dengan sangat cepat, napasnya memburu, dan sebuah jeritan frustrasi tertahan di tenggorokannya. Kamar yang dahulu menjadi saksi bisu istirahatnya yang nyaman kini terasa seperti sel tahanan yang siap mengurungnya dalam kemiskinan. Di luar kamar, suara gaduh derap langkah kaki para petugas penyita terdengar semakin mendekat. Suara tawa Siska yang samar di halaman bawah bersama sopir taksi online yang menjemputnya terdengar seperti ejekan yang terus terngiang-ngiang di telinga Rangga. Pria itu menatap sekeliling kamar dengan pandangan kosong. Semua benda mewah di ruangan ini terasa asing dan menakutkan. Jam tangan emas yang berada di dalam laci, jas-jas desainer yang bergelantungan di lemari, semuanya sudah diberi tanda stempel merah oleh jurusita. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus menemui Aminah. Aku harus menjelaskan semuanya. Ini pasti hanya gertakan. Rangga bergumam sendiri dengan suara parau, berusaha mencari sisa-sisa harapan yang sebenarnya sudah tidak ada. Dia berdiri dengan sisa tenaganya, menyambar kunci mobil di atas meja, lalu berlari keluar kamar tanpa memedulikan para petugas yang sedang mendata barang-barang di koridor lantai 2. Saat menuruni anak tangga, Rangga hampir saja tersandung oleh gulungan karpet Persia yang sedang diangkat oleh 2 orang berbadan tegap. Dia mengabaikan teguran keras dari salah satu perwakilan bank yang memintanya untuk segera menandatangani berita acara pengosongan. Rangga terus berlari menuju pintu depan, menerobos gerimis yang kembali turun membasahi bumi, seolah langit ikut merayakan keruntuhan total sang direktur utama. Rangga masuk ke dalam mobil sedannya, menyalakan mesin dengan sentakan kasar, dan langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Tujuannya hanya satu,
mencari Aminah. Namun, sebuah kenyataan pahit kembali menghantam kepalanya. Di mana Aminah berada? Selama setahun terakhir, dia sama sekali tidak pernah peduli kemana istrinya pergi, dengan siapa istrinya berbicara, atau di mana keluarga istrinya tinggal. Dia telah memutus semua akses komunikasi Aminah dengan lingkungan sosial mereka demi melancarkan hubungannya dengan Siska. Sekarang, di saat dia sangat membutuhkan wanita itu, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kehidupan pribadi istrinya sendiri. Ponsel di kantong jas Rangga bergetar berulang kali. Dia merogohnya dengan tergesa-gesa, berharap itu adalah panggilan dari Aminah yang ingin menghentikan permainan gila ini. Namun, layar ponselnya justru menampilkan deretan nama dari para pemegang saham perusahaan, komisaris, dan beberapa mitra bisnis utamanya. Notifikasi pesan singkat masuk bertubi-tubi, semuanya berisi pertanyaan yang sama. Apakah benar perusahaan sedang menghadapi tuntutan pilot akibat pengalihan utang pribadi direktur utama? Dan, mengapa rekening operasional kantor tidak bisa diakses sejak 1 jam yang lalu? Rangga melemparkan ponselnya ke kursi penumpang dengan amarah yang meluap-luap. Pria itu memukul roda kemudi dengan kepalan tangannya hingga terdengar bunyi klakson yang panjang dan memekakan telinga. Dia merasa dikepung dari segala arah. Jaring-jaring yang ditebar oleh Aminah bukan hanya mengunci aset rumah tangganya, melainkan telah memutus seluruh urat nadi kehidupannya di dunia bisnis. Dalam waktu kurang dari 12 jam sejak dia mengusir istrinya dengan penuh keangkuhan, nama baik yang dia bangun selama bertahun-tahun runtuh menjadi abu yang tidak berharga. Mobil sedan hitam itu terus melaju tanpa arah di bawah guyuran hujan, membawa seorang pria yang kini tidak lebih dari sekadar tawanan dari rencana balas dendam yang sangat sempurna. Mobil sedan hitam yang dikendarai Rangga akhirnya melambat dan berhenti di pinggir sebuah jalan yang sepi, di bawah naungan pohon peneduh yang daun-daunnya basah oleh sisa hujan. Mesin mobil masih menyala, mengeluarkan suara dengungan halus yang kini terasa memekakan telinga di tengah keheningan batinnya. Rangga menyandarkan dahinya di atas roda kemudi, membiarkan dinginnya kulit kemudi meredakan sedikit rasa panas yang membakar kepalanya. Air mata frustrasi yang sejak tadi ditahannya akhirnya luruh juga, membasahi permukaan setir mobil mewah yang beberapa jam lagi mungkin sudah bukan lagi menjadi miliknya. Pikiran pria itu berputar liar, mencoba mencari satu saja orang yang bisa dia hubungi untuk meminta bantuan atau sekadar meminjam uang untuk membayar pengacara jangka pendek. Dia mengambil kembali ponselnya dari kursi penumpang, membuka daftar kontak, lalu menyusuri nama demi nama dengan harapan yang kian menipis. Dia mencoba menelepon beberapa teman akrabnya sesama pengusaha, orang-orang yang biasanya selalu berebut untuk mentraktirnya makan malam di restoran mewah atau mengundangnya ke klub golf eksklusif. Panggilan pertama kepada seorang komisaris rekanannya langsung dialihkan ke kotak suara. Rangga mencoba menelepon teman dekatnya yang lain, seorang kontraktor besar yang bulan lalu baru saja menerima proyek senilai miliaran rupiah darinya. Panggilan itu tersambung, namun suara di seberang sana terdengar sangat formal dan buru-buru. "Halo, Rangga? Maaf sekali, aku sedang berada di tengah rapat penting dengan investor asing. Aku sudah mendengar kabar tentang masalah hukum pribadimu dari grup perusahaan. Sangat disayangkan, kawan. Kuharap kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Tolong jangan hubungi nomor ini dulu untuk sementara waktu, karena tim audit kami sedang memeriksa semua transaksi kerjasama kita agar tidak ikut terseret dalam masalah pilotmu. Semoga beruntung," ucap suara di seberang sana sebelum langsung memutuskan sambungan secara sepihak. Rangga menatap layar ponselnya yang kembali gelap dengan pandangan tidak percaya. Rasa pahit yang teramat sangat menjalar di tenggorokannya. Pria-pria yang dahulu selalu memuji kecerdasan bisnisnya, pria-pria yang sering dia bantu untuk meloloskan izin proyek, kini berbalik menjauhinya seolah-olah dia adalah seorang penderita penyakit menular yang sangat berbahaya. Di dunia kelas atas yang selama ini dia banggakan, tidak ada tempat bagi seorang pria yang sudah kehilangan taring finansialnya. Kesetiaan di antara mereka hanya sebatas angka di atas kertas kontrak, dan begitu angka itu berubah menjadi minus, semua hubungan itu menguap seperti embun pagi. Dalam keputusasaannya yang mendalam, sebuah memori tiba-tiba melintas di benak Rangga. Dia teringat pada Pak Joko, sopir pribadi yang selama 2 tahun terakhir bertugas mengantar jemput Aminah untuk berbelanja atau menghadiri acara sosial keagamaan yang sering diikuti istrinya. Pak Joko adalah orang yang sangat setia, tipe pekerja tua yang jarang bicara namun selalu tahu kemana Aminah pergi. Jika ada satu orang di kota ini yang tahu di mana keberadaan Aminah sekarang, orang itu pasti adalah Pak Joko. Dengan tangan yang gemetar, Rangga mencari nomor telepon Pak Joko di dalam daftar kontak pekerjanya.
Dia menekan tombol panggil dan menempelkannya ke telinga dengan dada yang berdegup kencang, berdoa dalam hati agar pria tua itu mau mengangkat teleponnya. Setelah 3 kali nada dering, panggilan itu akhirnya diangkat. "Halo, Pak Joko? Pak Joko, tolong saya. Kamu tahu di mana Aminah sekarang, bukan? Tolong katakan padaku di mana dia berada. Aku harus bertemu dengannya sekarang juga," teriak Rangga dengan suara yang seru, kehilangan seluruh wibawanya sebagai seorang atasan. Di seberang telepon, suasana terdengar sangat tenang, berbanding terbalik dengan kepanikan yang dialami Rangga. Tidak ada suara bising jalanan, hanya suara desis pendingin ruangan yang halus. Suara Pak Joko terdengar sangat tenang saat menjawab, namun kata-kata yang diucapkannya membuat jantung Rangga terasa seperti berhenti berdetak seketika. "Selamat siang, Pak Rangga," kata Pak Joko dengan nada suara yang sangat sopan namun tidak lagi memiliki rasa segan seperti biasanya. "Saya tahu persis di mana Ibu Aminah berada saat ini. Bahkan, sejak 1 jam yang lalu, saya sedang berdiri di dekat beliau untuk membantu mengatur beberapa dokumen penting. Namun, Ibu Aminah berpesan kepada saya, jika Bapak menelepon, saya diminta untuk menyampaikan sebuah pesan terakhir untuk Bapak." Rangga menegakkan tubuhnya, matanya melotot lebar mendengarkan suara dari seberang telepon. "Pesan apa, Pak Joko? Katakan padanya aku minta maaf. Aku hilaf, Pak Joko. Tolong sampaikan pada Aminah untuk membatalkan semua tuntutan bank itu. Kita bisa bicara baik-baik di rumah." Pak Joko menarik napas pendek sebelum melanjutkan ucapannya. "Ibu Aminah bilang, pertemuan di antara kalian berdua sudah tidak diperlukan lagi, karena semua urusan pernikahan kalian sudah diserahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum pengadilan agama. Ibu juga berpesan, jika Bapak ingin mencari tempat tinggal sementara untuk malam ini, Bapak bisa mencoba mendatangi rumah kontrakan lama kalian di pinggir kota, tempat di mana kalian berdua memulai semuanya dari 07 tahun yang lalu. Kunci rumah kontrakan itu sudah Ibu titipkan kepada ketua rukun tetangga di sana, sebagai bentuk kepedulian terakhir dari seorang wanita yang pernah Bapak sebut sebagai wanita kampung yang bodoh. Selamat siang, Pak Rangga." Sambungan telepon itu langsung terputus. Rangga mendengarkan nada sibuk yang monoton dari ponselnya dengan tubuh yang lemas tanpa tulang. Ponsel itu perlahan terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai mobil di dekat pedal gas. Pria itu menyandarkan punggungnya pada jok mobil, menatap kosong ke arah langit-langit kabin. Puncak konfliknya telah mencapai titik akhir, dan dia tersadar bahwa dia telah kalah telak tanpa sempat melempar satupun perlawanan. Aminah telah merancang akhir cerita ini dengan tingkat ketelitian yang mengerikan, mengembalikannya ke titik paling bawah dalam hidupnya, tepat di tempat di mana dia pertama kali melupakan arti dari sebuah ketulusan dan kesetiaan. Suara dengung mesin mobil yang statis perlahan membaur dengan deru angin dari luar. Rangga masih terduduk kaku di kursi kemudi, menatap lurus ke depan dengan pandangan mata yang kosong dan berair. Kalimat-kalimat dari Pak Joko tadi terus berputar di dalam kepalanya, memantul-mantul seperti gema di dalam gua yang gelap. Setiap kata terasa seperti hantaman palu yang memecahkan sisa-sisa harga diri yang masih coba dia pertahankan. Kontrakan lama. Tempat itu adalah tempat yang paling ingin dia lupakan sepanjang karir kesuksesannya. Sebuah bangunan semi permanen dengan dinding tripleks yang lapuk dan atap seng yang selalu mengeluarkan suara bising luar biasa setiap kali hujan turun. Tempat di mana dia dulu harus menahan malu saat pemilik kontrakan menagih uang sewa yang terlambat berminggu-minggu. Kini, setelah 7 tahun berlalu, setelah dia merasa telah berhasil menggenggam dunia dengan segala kemewahannya, Aminah dengan sangat tenang mengirimnya kembali ke tempat itu. Perbuatan istrinya bukan sekadar hukuman finansial, melainkan sebuah penghinaan psikologis yang sangat matang dan terencana. Aminah tidak ingin melihatnya sekadar miskin. Wanita itu ingin melihatnya hancur, merasakan kembali setiap jengkal penderitaan masa lalu yang pernah dia anggap sebagai aib yang memalukan setelah dia kaya. Rangga menarik napasnya dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang tercecer di lantai mobilnya. Dia tahu dia tidak bisa terus berdiam diri di pinggir jalan seperti ini. Bahan bakar mobil sedannya sudah mulai menipis, dan lampu indikator cadangan sudah menyala merah di panel instrumen. Dompetnya yang tebal kini terasa tidak ada gunanya lagi, karena seluruh kartu kredit di dalamnya telah ditolak oleh sistem perbankan sejak siang tadi. Satu-satunya aset tunai yang dia miliki hanyalah beberapa lembar uang Rp100.000 yang tersisa di dalam saku celananya, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membayar biaya sewa kamar hotel melati untuk 1 malam di pusat kota. Dengan perasaan campur aduk antara amarah, malu, dan keputusasaan yang mendalam, Rangga memutar tuas transmisi mobilnya.
Dia memutuskan untuk berkendara menuju area pinggiran kota, tempat kontrakan lama itu berada. Sepanjang perjalanan, pemandangan kota yang megah di luar jendela mobilnya terasa seperti sedang mengejeknya. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya dia pandang sebagai simbol ambisinya, kini terasa seperti monumen raksasa yang menandai kejatuhannya. Setiap kali mobilnya berhenti di lampu merah, dia merasa semua orang di sekitarnya sedang menatapnya dengan pandangan merendahkan, seolah-olah seluruh dunia sudah tahu bahwa sang direktur utama yang angkuh kini telah berubah menjadi seorang pecundang yang tidak memiliki apa-apa lagi. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 2 jam menembus kemacetan malam yang padat, mobil sedan hitam milik Rangga akhirnya memasuki sebuah gang sempit yang gelap dan becek. Ban mobil mewahnya mencipratkan air lumpur ke dinding-dinding pembatas rumah warga yang padat. Beberapa warga setempat yang sedang duduk di pos ronda menatap kedatangan mobil mewah tersebut dengan pandangan heran dan penuh selidik. Rangga menyembunyikan wajahnya di balik kaca jendela yang gelap, merasa sangat terhina karena harus kembali ke lingkungan yang dahulu selalu dia sebut sebagai sarang manusia-manusia kelas bawah. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah petak kecil dengan cat dinding hijau yang sudah mengelupas di sana-sini. Itu adalah rumah kontrakan lamanya. Kondisinya hampir tidak ada yang berubah sejak 7 tahun yang lalu. Bahkan tiang jemuran besi yang berkarat di depan teras kecilnya masih berdiri di posisi yang sama. Rangga mematikan mesin mobilnya secara perlahan. Keheningan yang mencekam langsung menyergap kabin mobil begitu mesin mati. Dia duduk terdiam selama beberapa menit, memandangi pintu kayu rumah kontrakan itu dengan dada yang terasa sesak luar biasa. Rangga membuka pintu mobil dan melangkah turun. Udara malam di lingkungan itu terasa sangat berbeda dengan udara di kawasan perumahan elitnya yang bersih. Di sini, bau asap sampah yang dibakar dan aroma selokan yang mampet menusuk hidungnya dengan sangat tajam. Dia berjalan dengan langkah yang diseret menuju rumah ketua rukun, tetangga setempat yang terletak tidak jauh dari sana. Setelah mengetuk pintu berkali-kali dengan perasaan malu yang luar biasa, seorang pria parubaya dengan sarung yang melingkar di pundaknya membuka pintu. Mas Rangga?" kata ketua rukun tetangga itu dengan wajah terkejut, menatap penampilan Rangga yang berantakan dengan setelan jas yang kusut. "Aduh, sudah lama sekali tidak kelihatan, Mas. Sekarang sudah jadi orang kaya ya? Bawa mobil mewah begitu. Ada keperluan apa malam-malam begini datang ke sini, Mas?" Rangga memaksakan sebuah senyuman tipis yang terlihat sangat kaku di wajahnya yang pucat. "Selamat malam, Pak RT. Saya datang untuk mengambil kunci kontrakan lama saya," kata Pak Joko. "Kuncinya dititipkan di sini." Ketua rukun tetangga itu mengernyitkan dahinya, tampak bingung dengan ucapan Rangga. "Oh, iya benar, Mas. Tadi siang ada seorang pria tua bernama Pak Joko yang datang kemari mengantarkan kunci itu. Dia bilang, Mbak Aminah yang menyuruhnya untuk menyerahkan kunci ini kepada Mas Rangga jika Mas datang. Tapi maaf kalau saya lancang, Mas. Kenapa Mas Rangga mau tinggal di kontrakan itu lagi? Bukankah Mas sudah punya rumah besar di pusat kota?" Pertanyaan sederhana dari ketua rukun tetangga itu terasa seperti sebuah tusukan jarum yang tepat mengenai ulu hati Rangga. Dia mengepalkan kedua tangannya di dalam saku jas, berusaha sekuat tenaga untuk menahan air mata dan amarahnya agar tidak meledak di depan orang lain. "Ah, tidak apa-apa, Pak RT. Saya hanya ingin mencari suasana baru untuk beristirahat sejenak dari kesibukan kantor," jawab Rangga dengan suara yang parau dan terbata-bata, sebuah kebohongan yang terdengar sangat menyedihkan di telinganya sendiri. "Oh, begitu ya. Ya sudah, sebentar saya ambilkan kuncinya di dalam," kata ketua rukun tetangga itu sebelum berbalik masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan sebuah anak kunci besi yang sudah berkarat dan menyerahkannya kepada Rangga. "Ini kuncinya, Mas. Kontrakannya sudah dibersihkan oleh orang suruhan Mbak Aminah 2 hari yang lalu, jadi kondisinya sudah rapi di dalam. Mbak Aminah itu memang istri yang sangat perhatian ya, Mas. Walaupun sudah jadi orang kaya, dia tidak pernah lupa untuk merawat tempat masa lalu kalian." Rangga menerima anak kunci itu dengan tangan yang gemetar. Ucapan ketua rukun tetangga itu tentang bagaimana Aminah telah mempersiapkan tempat ini sejak 2 hari yang lalu membuat bulu kuduknya berdiri. Artinya, jauh sebelum malam pengusiran itu terjadi, jauh sebelum dia memamerkan sertifikat rumah mewah itu di depan wajah istrinya, Aminah sudah tahu persis kapan dan di mana dia akan berakhir. Semua pergerakannya, semua keputusannya, semua kesombongannya telah dibaca oleh Aminah seperti membaca sebuah buku anak-anak yang sangat mudah ditebak. "Terima kasih, Pak RT. Saya permisi dulu."
Bisik Rangga sebelum langsung berbalik dan berjalan cepat meninggalkan rumah ketua rukun tetangga tersebut. Tidak ingin mendengar lebih banyak pujian untuk istrinya yang kini telah menjelma menjadi sosok dalang yang paling dia takuti dalam hidupnya. Rangga berdiri di depan pintu kontrakan lamanya. Dia memasukkan anak kunci besi itu ke dalam lubang kunci yang terasa seret karena karat. Dengan satu sentakan kuat, kunci itu berputar mengeluarkan suara klik yang nyaring di keheningan malam. Rangga mendorong pintu kayu itu perlahan. Pintu terbuka dengan suara derit yang panjang, memperlihatkan isi di dalam rumah petak tersebut yang hanya diterangi oleh seberkas cahaya lampu jalan dari luar jendela. Rangga melangkah masuk ke dalam ruangan tamu kecil yang berukuran 3 kali 3 meter itu. Dia meraba dinding di dekat pintu, mencari saklar lampu, lalu menekannya ke bawah. Seketika itu juga, ruangan tersebut diterangi oleh cahaya lampu bolam kuning yang redup. Rangga menatap sekeliling ruangan dengan pandangan mata yang nanar. Di tengah ruangan, tidak ada sofa bludru mewah seperti di rumah elitnya, tidak ada meja kaca impor, yang ada hanyalah sebuah tikar pandan sederhana yang tergelar rapi di atas lantai semen yang dingin. Namun, perhatian Rangga langsung tertuju pada sebuah benda yang terletak tepat di tengah-tengah tikar pandan tersebut. Sebuah kotak kardus kecil berukuran sedang dengan sebuah kertas putih yang ditempelkan di bagian atasnya. Rangga melangkah mendekat dengan dada yang bergemuruh hebat. Dia berlutut di atas tikar pandan yang kasar, lalu membaca tulisan tangan yang tertera di atas kertas tersebut. Itu adalah tulisan tangan Aminah lagi, sebuah pesan pendek yang kembali meremukan sisa-sisa kewarasannya malam itu. Selamat datang kembali ke rumah aslimu, Mas Rangga. Tempat ini adalah tempat di mana kamu berjanji untuk selalu setia dalam suka maupun duka. Di dalam kota ini, aku tinggalkan semua pakaian dasarku yang dulu sering kamu sebut sebagai pakaian wanita kampung yang memalukan. Aku tinggalkan semua itu untukmu, agar kamu bisa menggunakannya sebagai alas tidurmu di atas lantai semen ini. Nikmatilah malam pertamamu di sini, Mas. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar kebahagiaan yang kamu banggakan semalam bisa menemanimu di dalam mimpi. Rangga membuka penutup kotak kardus itu dengan kasar. Di dalamnya, terdapat tumpukan daster-daster katun sederhana milik Aminah yang sudah dicuci bersih dan mengeluarkan aroma wangi detergen murah yang sangat dia kenal dari masa lalu mereka. Pria itu menatap daster-daster tersebut dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya. Dia meraih sehelai daster berwarna biru pudar, mendekapnya erat ke dadanya, lalu menangis sejadi-jadinya di tengah ruangan yang sunyi dan dingin itu. Suara tangisan Rangga terdengar begitu pilu, menggema di antara dinding-dinding tripleks rumah kontrakan yang sempit. Dia meratapi nasibnya, meratapi kebodohannya yang telah menukar seorang istri yang tulus dan cerdas demi seorang wanita simpanan yang ternyata hanyalah sebilah pisau yang disewa untuk menyembeli leher karir dan kehidupannya sendiri. Malam itu, di atas lantai semen yang dingin dan beralaskan daster bekas istrinya, Rangga harus menerima kenyataan pahit bahwa permainan finansial yang dia mulai dengan penuh kesombongan telah berakhir dengan kepailitan total yang mutlak, menyisakan dirinya yang kini tidak lebih dari sekadar seonggok sampah di tepi jalanan kehidupan yang keras. Matahari terbit keesokan harinya tanpa membawa kehangatan sedikit pun bagi pria yang kini mendekam di dalam rumah petak berukuran sempit tersebut. Rangga terbangun dengan leher yang terasa kaku dan punggung yang nyeri luar biasa, akibat semalaman tidur di atas lantai semen yang keras. Cahaya fajar yang menerobos masuk melalui celah-celah dinding tripleks yang lapuk memperjelas betapa mengenaskannya kondisi dirinya saat ini. Setelan jas mahal yang dikenakannya kemarin kini telah berubah menjadi pakaian yang kusut penuh noda debu, sementara aroma detergen murah dari daster Aminah yang semalam didekapnya masih tertinggal samar di indera penciumannya. Rangga duduk bersandar pada dinding papan yang berderi tipis setiap kali menerima beban tubuhnya. Perutnya mengeluarkan suara keroncongan yang nyaring, mengingatkannya bahwa dia belum menelan makanan apapun sejak siang hari kemarin. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan sisa uang tunai yang dia miliki, dan menghitungnya kembali dengan jemari yang lemas. 3 lembar uang Rp100.000 dan selembar uang Rp20.000. Itulah seluruh kekayaan yang tersisa dari seorang pria yang 24 jam lalu masih menyandang gelar sebagai direktur utama sebuah perusahaan properti terkemuka di kota ini. Ketika dia sedang menatap nanar lembaran uang di tangannya, sebuah suara ketukan yang cukup keras terdengar dari pintu depan rumah kontrakan. Jantung Rangga langsung berdegup kencang. Harapan liar mendadak muncul di dalam kepalanya yang kacau. Apakah itu Aminah? Apakah istrinya akhirnya merasa iba dan memutuskan untuk menjemputnya kembali setelah memberikan pelajaran yang sangat setimpal ini? Rangga berdiri dengan tergesa-gesa hingga kepalanya sempat rasa pening akibat perubahan posisi yang mendadak. Dia berlari menuju pintu depan, membuka grendel besi yang seret,
dan mendorong daun pintu kayu itu dengan penuh harap. Namun, begitu pintu terbuka, senyuman yang sempat terukir samar di wajahnya langsung lenyap seketika. Orang yang berdiri di hadapannya bukanlah Aminah, melainkan seorang pria muda berpakaian rapi dengan ID card sebuah perusahaan ekspedisi kurir resmi yang menggantung di lehernya. "Selamat pagi. Apakah benar ini dengan saudara Rangga?" tanya kurir tersebut dengan nada suara yang datar dan profesional. Rangga menelan ludahnya yang terasa pahit, lalu mengangguk pelan. "Iya, benar. Saya sendiri. Ada apa ya?" "Saya memiliki sebuah paket dokumen penting bersistem pengiriman khusus yang harus diserahkan langsung kepada Anda dan memerlukan tanda tangan basah sebagai bukti penerimaan," ucap kurir itu sambil menyodorkan sebuah papan jalan digital dan sebuah amplop plastik berukuran besar yang tebal kepada Rangga. Rangga menerima papan jalan itu, membubuhkan tanda tangannya dengan tangan yang gemetar, lalu menerima amplop plastik tersebut. Setelah kurir itu mengucapkan terima kasih dan berlalu meninggalkan gang sempit, Rangga kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Dia duduk di atas tikar pandan, menyobek segel plastik pembungkus dokumen itu dengan tidak sabar, dan mengeluarkan seluruh isinya. Dokumen pertama yang dia lihat adalah sebuah salinan putusan resmi dari pengadilan niaga yang menyatakan status pilot mutlak atas nama pribadinya. Seluruh rincian utang finansial yang dialihkan kepadanya terpampang dengan sangat jelas di sana, lengkap dengan kalkulasi bunga harian dan denda keterlambatan yang terus berjalan seperti bom waktu yang tidak pernah berhenti berdetak. Total angka kewajibannya kini telah membengkak menjadi 15 miliar 700 juta rupiah karena adanya biaya administrasi perkara dan denda eksekusi jaminan. Namun, yang membuat mata Rangga terbelalak hingga rasanya mau keluar adalah lembaran dokumen kedua yang berada di bawah surat putusan pilot tersebut. Dokumen itu merupakan sebuah laporan analisis forensik finansial yang disusun secara sangat detail oleh sebuah lembaga auditor independen yang bereputasi tinggi. Di bagian pojok kanan atas lembaran tersebut, terdapat logo firma hukum yang sangat terkenal di pusat kota. Firma hukum yang beberapa bulan lalu sempat dia dengar sebagai salah satu penasihat rahasia korporasi tempatnya bekerja. Rangga membaca baris demi baris laporan tersebut dengan napas yang kian memburu. Di dalam dokumen itu, terpapar dengan sangat transparan bagaimana Aminah telah melakukan rekayasa finansial yang sangat jenius selama 1 tahun terakhir. Aminah tidak sekadar memindahkan utang macet perusahaan ke pundaknya, wanita itu ternyata telah memanfaatkan struktur modal anak perusahaan properti yang dipimpin Rangga untuk menciptakan sebuah skema kepemilikan aset bodong. Rumah mewah yang semalam dia pamerkan dengan penuh kesombongan kepada Aminah ternyata dibeli menggunakan dana talangan dari sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di luar negeri, yang mana pemilik manfaat akhir dari perusahaan cangkang tersebut adalah atas nama ibu kandung Aminah. Sederhananya, sertifikat asli yang berada di tangan Rangga hanyalah sebuah lembaran kertas tanpa nilai ekuitas real, karena hak kepemilikan tanah di bawah bangunan tersebut telah diikat oleh klausul sewa guna usaha jangka panjang yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, kecuali oleh sang pemilik tanah aslinya sendiri. Artinya, saat Rangga menandatangani berkas pembalikan nama rumah tersebut atas hasutan Siska, dia bukan sedang menerima sebuah harta warisan atau hasil rampasan yang berharga. Dia justru sedang menandatangani sebuah kontrak persetujuan untuk menjadi penjamin tunggal atas sebuah cangkang kosong yang memiliki kewajiban pembayaran sewa bulanan dalam jumlah yang tidak masuk akal kepada perusahaan milik keluarga Aminah. Dan ketika pembayaran itu gagal dilakukan karena rekening pribadinya dibekukan oleh bank akibat utang proyek yang macet, maka seluruh hak guna bangunan rumah mewah itu secara otomatis gugur dan kembali jatuh ke tangan pihak pemilik tanah tanpa perlu melalui proses pengadilan yang berbelit-belit. Rangga meremas dokumen tebal itu hingga menjadi kusut di dalam genggamannya. Air matanya kembali menetes, namun kali ini bukan karena rasa sedih, melainkan karena rasa ngeri yang teramat sangat terhadap tingkat kecerdasan mantan istrinya. Aminah telah merancang sebuah labirin finansial yang sangat rumit, di mana setiap jalan yang dipilih oleh Rangga dengan penuh kesombongan justru akan membawanya semakin dekat menuju ke arah dinding eksekusi mati bagi masa depan keuangannya sendiri. Pria itu melemparkan dokumen-dokumen itu ke atas lantai semen, lalu merebahkan tubuhnya kembali di atas tikar pandan yang kasar. Dia menatap langit-langit atap seng rumah kontrakan yang mulai terasa panas karena sengatan matahari siang yang kian meninggi. Di dalam keheningan ruangan yang pengap itu, Rangga menyadari bahwa dirinya telah benar-benar dikuliti hidup-hidup oleh seorang wanita yang selama bertahun-tahun selalu dia anggap tidak memiliki kekuatan apa-apa. Skenario balas dendam Aminah telah berjalan dengan sangat mulus tanpa ada satupun cacat hukum, meninggalkan dirinya yang kini terjebak di dalam sebuah kenyataan pahit. Menjadi seorang gembel yang memiliki utang belasan miliar rupiah,
tanpa memiliki 1 sen pun aset real yang bisa dia gunakan untuk memulai kembali kehidupannya yang telah hancur berantakan. 3 hari telah berlalu sejak malam pengusiran yang membalikkan garis takdir hidupku. Aku duduk di sebuah sudut kafe mewah yang terletak di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Dari dinding kaca yang besar di samping tempat dudukku, aku bisa melihat hamparan pemandangan kota metropolitan yang sibuk di bawah sana. Sinar matahari sore yang hangat menembus kaca, memberikan kilau keemasan pada cangkir teh kamomil yang sedang kusesap perlahan. Di hadapanku, duduk Pak Baskoro bersama 2 orang perwakilan tim hukumku yang baru saja menyelesaikan pemberkasan akhir dari pengalihan hak guna bangunan rumah mewah yang dahulu pernah kutinggali bersama Rangga. Semua dokumen sudah bersih dan sah secara mutlak, Ibu Aminah, kata Pak Baskoro sambil merapikan beberapa lembar kertas bermeterai ke dalam tas kerjanya. Saudara Rangga tidak melakukan perlawanan sama sekali karena posisinya di mata hukum sudah terkunci mati. Rumah itu kini sudah resmi berada di bawah kepemilikan penuh perusahaan keluarga Anda, dan tim kami sudah memasang papan pengumuman lelang resmi untuk menutupi sisa utang korporasi yang sengaja ditinggalkannya. Aku mengangguk dengan senyuman anggun yang sangat tenang. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya, Pak Baskoro. Pastikan semua prosedur dilakukan tanpa ada celah sedikit pun. Saya ingin memastikan bahwa mantan suami saya menerima seluruh konsekuensi dari keputusan hukum yang dia ambil sendiri dengan penuh kesadaran. Setelah tim hukumku berpamitan dan melangkah pergi, pintu masuk kafe terbuka. Dari kejauhan, aku melihat sesosok pria berjalan dengan langkah yang sangat ragu-ragu dan tampak begitu canggung di antara para pengunjung kafe yang berpakaian necis. Pria itu adalah Rangga. Penampilannya sore ini sungguh jauh berbeda dengan sosok direktur utama yang angkuh yang mengusirku beberapa hari lalu. Setelan jasnya yang dahulu selalu licin kini tampak kusam dan agak longgar di tubuhnya yang terlihat lebih kurus. Wajahnya yang pucat dipenuhi oleh bayangan janggut tipis yang tidak terawat, dan matanya yang redup menyiratkan keletihan batin yang teramat sangat. Aku sengaja mengundangnya ke sini melalui perantara Pak Joko. Aku ingin memberikannya sebuah kesempatan terakhir untuk melihat wajah wanita yang selama ini dia remehkan, di tempat yang kini menjadi simbol dari kebebasan finansialku yang seutuhnya. Rangga melangkah mendekati mejaku, lalu menarik kursi di hadapanku dengan gerakan yang sangat pelan, seolah takut suaranya akan mengganggu ketenangan ruangan. Aminah, bisik Rangga dengan suara yang serak dan bergetar. Dia menatapku dengan tatapan mata yang penuh dengan penyesalan, rasa malu, dan ketakutan yang bercampur aduk. Kedua tangannya yang diletakkan di atas meja tampak saling meremas satu sama lain. Aku meletakkan cangkir tehku kembali ke atas tatakan keramiknya dengan gerakan yang sangat tenang, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Aku menatap langsung ke dalam manik matanya, tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa benci, yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Selamat sore, Mas Rangga. Atau haruskah kupanggil dengan sebutan Saudara Rangga sekarang? Silakan duduk. Kamu terlihat sangat lelah. Rangga menundukkan kepalanya, tidak sanggup menahan kilatan tajam dari mataku yang kini berdiri sebagai seorang pemenang mutlak. Aminah, aku datang ke sini bukan untuk membela diri. Aku tahu aku salah. Aku sangat bodoh karena telah mengkhianati ketulusanmu dan mendengarkan hasutan Siska. Aku sudah menerima semuanya, Aminah. Aku sudah terusir dari rumah itu, dan sekarang aku tinggal di kontrakan lama kita dengan tubuh yang sakit semua. Pria itu menarik napasnya dengan berat, seolah setiap kata yang keluar dari tenggorokannya adalah bongkahan batu yang menyiksa. Aku mohon kepadamu, Aminah, tolong lepaskan aku dari tuntutan utang belasan miliar itu. Aku tidak punya apa-apa lagi, kartu kreditku diblokir, teman-teman bisnisku menjauh, dan aku bahkan tidak punya uang yang cukup untuk sekadar membeli makanan yang layak. Tolong kasihanilah aku, demi 7 tahun pernikahan kita yang pernah kita lalui bersama. Aku bersandar pada sandaran kursi kulitku yang empuk, melipat kedua tanganku di depan dada sambil melempar senyum tipis yang terasa sangat dingin di wajahku. Demi 7 tahun pernikahan kita, Mas, lucu sekali mendengarmu mengungkit hal itu sekarang. Di mana ingatan tentang 7 tahun pernikahan itu saat kamu membawa Siska ke dalam rumah kita? Di mana rasa kasihanmu malam itu? Saat kamu melemparkan koper kecilku ke atas lantai teras yang basah di bawah guyuran hujan deras, lalu mengusirku seperti seekor anjing peliharaan yang sudah tidak berguna. Rangga memejamkan matanya rapat-rapat, dan setitik air mata penyesalan mulai mengalir membasahi pipinya yang cekung. Aku hilaf, Aminah. Aku benar-benar dibutakan oleh kesombongan dan nafsu duniawi. Aku mohon.
Setiap tanda tangan yang kamu bubuhkan di atas dokumen pengalihan utang itu adalah keputusanmu sendiri, Mas. Kamu tidak sedang dikelabui oleh siapapun, kamu dikelabui oleh keserakahanmu sendiri yang mengira bisa merampas semua aset rumah tangga tanpa membagi sepeser pun uang kepadaku. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun syarat akan penegasan hukum yang mematikan. Aku tidak akan pernah menarik kembali tuntutan itu. Biarkan hukum berjalan apa adanya. Karena di dunia ini, setiap pengkhianatan selalu memiliki harga yang sangat mahal yang harus dibayar lunas oleh pelakunya. Aku berdiri dari kursiku, mengambil tas jinjing mewahku, lalu meletakkan selembar uang Rp100.000 di atas meja untuk membayar teh yang kupesan. Aku menatap Rangga yang masih tertunduk lesu di hadapanku, untuk yang terakhir kalinya sebagai seorang mastermind yang telah berhasil menegakkan keadilannya sendiri. Pertemuan kita selesai di sini, Mas Rangga. Selamat menikmati sisa harimu di kontrakan lama kita, dan belajarlah untuk menjadi manusia yang tahu cara menghargai sebuah kesetiaan yang tulus sebelum semuanya terlambat. Aku berbalik dan melangkah pergi dengan langkah yang pasti dan anggun, meninggalkan pria itu sendirian di sudut kafe yang mewah, terkurung di dalam penjara penyesalan dan kehancuran finansial yang telah kubuat dengan sangat sempurna untuk mengakhiri kisah pengkhianatannya. Rangga duduk termenung di sudut ruang tamu rumah kontrakan lamanya yang kini terasa semakin sempit dan pengap. Cahaya lampu bohlam kuning yang redup bergoyang pelan tertiup angin malam yang masuk melalui celah-celah dinding triplex yang kian lapuk. Di hadapannya, selembar surat kabar lokal tergelar di atas tikar pandan yang kasar. Sebuah berita di halaman ekonomi bisnis menampilkan foto wajah Aminah yang tampak sangat anggun dan berwibawa, berdampingan dengan berita utama tentang peresmian ekspansi perusahaan properti baru milik keluarga istrinya yang kini sukses besar di pusat kota. Mata Rangga terasa panas saat memandangi foto wanita yang dahulu selalu melayaninya dengan daster sederhana di dapur rumah mereka. Penyesalan yang teramat sangat kembali menghantam dadanya, menyisakan rasa sesak yang seolah tidak akan pernah hilang seumur hidupnya. Dia teringat kembali bagaimana dengan penuh keangkuhan melempar sertifikat rumah dan mengusir Aminah ke tengah derasnya air hujan malam itu. Kini, roda kehidupan telah berputar dengan sangat kejam dan mutlak. Aminah telah terbang tinggi sebagai seorang pemimpin bisnis yang cerdas dan mandiri, sementara dirinya terpuruk di titik paling bawah sebagai seorang pria pailit yang tidak memiliki arti apa-apa lagi di mata dunia. Suara gemuruh guntur di langit luar menandakan bahwa hujan deras akan segera turun mengguyur bumi. Rangga memejamkan matanya rapat-rapat, membiarkan air mata penyesalannya jatuh membasahi lantai semen yang dingin di bawah kakinya. Ponsel lamanya yang retak di sudut ruangan tiba-tiba bergetar, menampilkan sebuah pesan singkat dari tim kurator bank yang mengingatkan tentang jadwal persidangan eksekusi jaminan tambahan pekan depan. Tidak ada lagi teman yang bisa dihubungi, tidak ada lagi Siska yang mau menemani, dan tidak ada lagi sisa kekayaan yang bisa dia banggakan di depan orang lain. Perlahan, Rangga merebahkan tubuhnya yang letih di atas tikar pandan, berbantalkan tumpukan daster bekas milik Aminah yang sengaja ditinggalkan untuknya. Aroma wangi detergen murah dari daster itu seolah menjadi pengingat abadi akan sebuah kesetiaan tulus yang telah dia hancurkan demi sebuah fatamorgana kemewahan yang semu. Di bawah suara bising rintik hujan yang mulai menghantam atap seng rumah kontrakannya, Rangga harus menerima takdirnya untuk melewatkan sisa malam-malam panjangnya di dalam kesendirian, kemiskinan, dan bayang-bayang karma sempurna dari seorang istri yang pernah dia remehkan namun kini keluar sebagai pemenang sejati dalam kehidupan mereka.